Di salah satu desa yang berada di pedalaman, terdapat kebiasaan yang unik, menarik serta luar biasa yang tak manuk akal. Di desa tersebut para kaum Adam bebas nyuntik apem dengan siapa saja, bahkan untuk memiliki keturunan mereka akan meminjam bini orang lain atau tetangga mereka untuk menanam benih. Saling tukar bini antar tetangga sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di desa ini, bahkan mereka seringkali melakukan fantasi nyuntik apem dengan salah satu bini mereka untuk disuntik bersamaan. Itu dilakukan secara bergantian, istilahnya bisa dibilang arisan nyuntik apem bini antar tetangga. Di desa ini, panjenengan akan banyak mengetahui fakta-fakta yang lebih menarik dan unik yang tak pernah panjenengan bayangkan, seperti apa di desa ini. Mari kita telusuri bersama. Desa Eso adalah sebuah pemukiman yang terletak di semenanjung Kamchatka, Rusia. Eso terletak di bagian tengah semenanjung Kamchatka, di tepi sungai Eso, di sebelah barat pegunungan Koryak. Desa ini berada sekitar 500 km dari ibu kota Kamchatka, Petropavlovsk-Kamchatsky. Desa ini terletak di daerah pegunungan dan hutan boreal, dengan iklim yang dingin dan cuaca ekstrim, termasuk musim dingin yang panjang dan salju yang tebal. Eso memiliki populasi yang kecil, dengan penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk suku Itelmen, serta kelompok etnis lainnya seperti Koryak dan Evenki. Populasi lokal mencerminkan campuran budaya tradisional dan modern. Banyak penduduk asli yang menjaga tradisi mereka, meskipun mereka juga terpengaruh oleh perubahan sosial dan ekonomi modern. Ekonomi desa Eso tradisionalnya bergantung pada kegiatan seperti berburu, memancing, dan pengumpulan hasil hutan. Selain itu, pertanian kecil dan kerajinan tangan juga menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat. Eso juga menarik perhatian wisatawan yang tertarik pada ekowisata dan petualangan di alam liar Kamchatka. Aktivitas seperti trekking, memancing, dan pengamatan satwa liar menjadi daya tarik bagi pengunjung. Masyarakat Eso, terutama masyarakat asli, masih mempraktikkan berbagai tradisi budaya mereka, termasuk upacara adat dan festival. Ini mencakup perayaan musim, ritual spiritual, dan seni kerajinan tangan. Kerajinan tangan tradisional seperti anyaman dan ukiran, serta seni pertunjukan seperti tarian dan nyanyian, tetap menjadi bagian penting dari budaya lokal. Infrastruktur di Eso termasuk fasilitas dasar seperti sekolah, rumah sakit kecil, dan toko-toko. Namun, fasilitas ini mungkin terbatas dibandingkan dengan kota-kota besar. Transportasi ke dan dari Eso seringkali menggunakan transportasi udara atau jalan yang mungkin tidak selalu dalam kondisi baik, terutama selama musim dingin. Lingkungan di sekitar Eso adalah hutan boreal dan pegunungan dengan banyak satwa liar seperti beruang, rusa, dan berbagai spesies burung. Sungai Eso dan area sekitarnya menawarkan habitat alami yang penting untuk banyak spesies. Ada upaya untuk menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah ini, meskipun tantangan lingkungan tetap ada. Akses ke Eso bisa sulit, terutama selama musim dingin ketika salju dan es dapat menghambat transportasi. Isolasi geografis ini dapat mempengaruhi aksesibilitas terhadap barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan modernisasi, desa ini menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya tradisional dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Terdapat usaha dari komunitas lokal dan pemerintah untuk melestarikan budaya tradisional sambil menghadapi perubahan modern. Ini termasuk program pendidikan dan pelestarian yang menekankan pentingnya warisan budaya. Desa Eso adalah contoh dari komunitas tradisional di Rusia yang terletak di lingkungan alam yang keras dan indah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, desa ini tetap berusaha menjaga identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Kecantikan wanita di desa Eso, yang terletak di semenanjung Kamchatka, Rusia, mencerminkan perpaduan antara tradisi budaya suku Itelmen dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Wanita di Eso sering mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kulit hewan, seperti kulit rusa dan beruang, serta bulu. Pakaian ini dirancang untuk memberikan kehangatan di lingkungan dingin Kamchatka dan sering dihiasi dengan ornamen dari tulang atau beadwork yang menunjukkan keahlian kerajinan tangan mereka. Hiasan kepala tradisional, yang bisa terbuat dari bahan-bahan alami seperti bulu atau kerang, merupakan elemen penting dari penampilan wanita. Hiasan kepala ini tidak hanya berfungsi sebagai aksesori tetapi juga sering memiliki makna simbolis dalam konteks budaya dan spiritual. Wanita di Eso mengenakan perhiasan yang terbuat dari bahan-bahan lokal, seperti tulang hewan, gigi, dan kerang. Perhiasan ini sering dipakai dalam bentuk kalung, gelang,
dan anting-anting, yang bisa dihias dengan desain tradisional yang melambangkan status sosial atau kepercayaan spiritual. Perhiasan dan aksesori ini sering dibuat secara manual oleh wanita itu sendiri atau anggota keluarga, dan keterampilan dalam membuat perhiasan ini merupakan bagian penting dari tradisi dan identitas mereka. Dalam tradisi mereka, wanita di Eso mungkin menggunakan bahan-bahan alami untuk merias wajah, seperti tanah liat untuk memberikan warna pada kulit. Riasan ini seringkali dilakukan dalam konteks upacara atau ritual, dan bukan untuk tujuan kosmetik sehari-hari. Karena cuaca yang dingin dan kering, perawatan kulit penting untuk menjaga kesehatan kulit. Wanita di Eso mungkin menggunakan lemak hewan atau bahan alami lainnya untuk menjaga kelembutan dan melindungi kulit mereka dari cuaca ekstrim. Keanggunan wanita di Eso juga tampak dalam sikap dan perilaku mereka. Dalam budaya mereka, keanggunan bukan hanya tentang penampilan fisik tetapi juga tentang cara mereka berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan rasa hormat kepada tradisi, dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. Keanggunan juga dapat dilihat melalui keterampilan mereka dalam kerajinan tangan, berburu, memancing, dan aktivitas tradisional lainnya. Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas ini dengan baik merupakan bagian dari nilai-nilai budaya mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, beberapa wanita di Eso mungkin mengadopsi elemen-elemen mode modern sambil tetap mempertahankan aspek-aspek tradisional dari kecantikan mereka. Pengaruh ini mungkin terlihat dalam pakaian sehari-hari atau aksesori yang mereka gunakan. Meskipun ada perubahan, upaya dilakukan untuk melestarikan elemen-elemen tradisional dari kecantikan mereka melalui pendidikan dan program pelestarian budaya. Ini membantu menjaga hubungan dengan warisan budaya sambil beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Kecantikan wanita di Eso dilihat melalui lensa budaya mereka sendiri, yang mencakup nilai-nilai spiritual, kemampuan, dan cara hidup mereka yang sesuai dengan lingkungan alam. Standar kecantikan mereka mungkin berbeda dari standar global atau barat, lebih menekankan pada kesesuaian dengan tradisi dan lingkungan. Kecantikan wanita di desa Eso mencerminkan harmoni antara penampilan fisik, keterampilan budaya, dan cara hidup tradisional mereka di lingkungan yang keras. Ini adalah contoh dari bagaimana keindahan dan keanggunan dapat dipahami dan dinyatakan dalam konteks budaya dan lingkungan lokal. Desa Eso. Sebelum kedatangan penjelajah Rusia, masyarakat di Eso menjalani kehidupan yang sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar mereka. Mereka mengembangkan teknik berburu, memancing, dan pengumpulan hasil hutan yang berkelanjutan. Tradisi spiritual dan sosial mereka juga merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kontak pertama dengan penjelajah Rusia di Kamchatka terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Penjelajah dan pedagang Rusia memasuki wilayah ini, seringkali untuk tujuan eksplorasi, perdagangan bulu, dan kolonisasi. Kedatangan Rusia membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat asli. Pengaruh Rusia termasuk pengenalan agama Kristen, administrasi kolonial, dan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Desa Eso, seperti banyak desa lain di Kamchatka, mengalami dampak dari proses ini. Selama abad ke-19 dan ke-20, wilayah Kamchatka, termasuk desa Eso, mengalami perubahan yang disebabkan oleh modernisasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan transportasi, seperti jalan dan bandara, serta kegiatan industri mempengaruhi kehidupan lokal. Selama periode Soviet, ada upaya untuk mengintegrasikan komunitas pribumi dalam sistem kolektif pertanian dan industri. Ini seringkali mengubah cara hidup tradisional dan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Kamchatka dan desa Eso mengalami transisi menuju ekonomi pasar. Hal ini termasuk perubahan dalam administrasi lokal, pengenalan sistem ekonomi baru, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan politik. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ada peningkatan minat terhadap pariwisata di Kamchatka. Eso, dengan keindahan alamnya dan warisan budaya, mulai menarik wisatawan yang tertarik pada ekowisata dan petualangan luar ruangan. Di era kontemporer, desa Eso masih menjaga banyak aspek dari tradisi budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan modern. Masyarakat lokal, termasuk suku Itelmen, berusaha memelihara warisan budaya mereka sambil menghadapi tantangan dan peluang dari modernisasi. Upaya pelestarian budaya dilakukan melalui pendidikan, festival budaya, dan kegiatan yang merayakan tradisi lokal.
Ini membantu masyarakat ESO untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman. Pengaruh globalisasi, termasuk akses informasi dan teknologi, mempengaruhi cara hidup di ESO. Ini membawa perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan dunia luar, baik dalam hal ekonomi maupun budaya. Kesadaran tentang konservasi lingkungan dan pelestarian alam juga menjadi bagian dari kehidupan di ESO. Komunitas lokal berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Desa ESO adalah contoh dari komunitas yang telah melalui berbagai perubahan sejarah dan sosial, dari kehidupan tradisional yang erat dengan alam hingga adaptasi dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Sejarah dan asal-usul desa ini mencerminkan perjalanan panjang dari tradisi budaya hingga modernitas.